Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismail di Tragedi Sinar TV. Hari ini saya mengulas kembali cerita yang sangat menarik, yaitu tragedi Sampit 2001, di mana cerita daerah di bumi Kalimantan. Mari kita saksikan. Malam-malam itu ketenangan Kalimantan terkoyak. Jeritan, api, dan bau anyir darah menyerapi udara Kalimantan. Sebuah nama Sampit tiba-tiba menjadi simbol kengerian di sebuah luka abadi dalam lembaran sejarah bangsa. Kita akan membuka kembali arsip kelam itu bersama Tragedi Sinar TV, detik demi detik saat kemanusiaan tergerus dan bagaimana sebuah kota berubah menjadi neraka. Sampit, kota yang sangat subur, berhias hijaunya perkebunan dan kelapa sawit yang menjanjikan kemakmuran. Ia adalah rumah bagi ribuan jiwa dan berbagai latar belakang, terutama suku Dayak sebagai pemilik tanah adat. Dan Madura adalah pendatang yang berani merantau mencari peruntungan. Selama ini, beberapa dekade mereka hidup berdampingan. Adanya pasar-pasar ramai, senyum di wajah yang lelah, tawa anak-anak yang bermain di jalanan yang berdebu. Namun, di bawah akumulasi dan perdebatan budaya, persaingan ekonomi, hingga kesalahpahaman kecil berlahan membangun sebuah tembok tak terlihat. Tembok yang sudah saat akan roboh menimpa siapa saja yang berada di bawahnya. Akar tragedi Sampit sejati telah berubah berakar jauh sebelum tahun 2001. Era tahun 50-an, kebijakan transmigrasi aktif membawa ribuan jiwa dari Madura ke Kalimantan. Mereka datang dengan etos kerja yang kuat, mengelola lahan, membangun pemukiman baru. Namun, kedatangan ini juga memicu tantangan perbedaan adat istiadat, terutama dalam penyelesaian sengketa. Seringkali berujung pada kesalahpahaman yang tak berkesudahan. Isu perebutan lahan, persaingan usaha, bahkan masalah kehormatan pribadi menjadi bara dalam sekam yang sebagai siap membakar kapan saja. Beberapa insiden kecil seperti perkelahian di pasar ataupun sengketa batas kebun memang kerap menjadi dan selesai secara adat. Namun seringkali menyelesaikan itu hanya menunda, bukan menyembuhkan luka. Ketegangan di Sampit telah mencapai titik didihnya. Beberapa tahun sebelumnya, konflik serupa pernah pecah di Kalimantan Barat, memakan korban jiwa dan menyisakan trauma mendalam. Peringatan demi peringatan telah berulang kali disuarakan, namun seolah takdir tengah menanti, atau barangkali kegagalan dan antisipasi damai tak kunjung jua. Pemerintah daerah dan pusat mendampak terlena atau abai terhadap gelagat bahaya yang memakin ketara. Desas-desus tentang kekerasan yang akan terjadi sudah menjadi rahasia umum. Aroma permusuhan sudah tercium. Tinggal menunggu percikan api untuk mengubah sebuah kota menjadi lautan darah. Dan percikan itu datang, sebuah kengerian yang tak terbayangkan. Di hari ini, tanggal 18 Februari
2001. 2 rumah warga di desa Dayak, 2 rumah Dayak di desa Kareng Perangi sekitar 60 km dari Sampit tiba-tiba dilahap api. Kabar itu seperti kilat menyebar, membuat pemicu menjadi amuk massa yang tak terbendung. Bagi suku Dayak, ini bukan hanya sekedar pembakaran rumah, tapi ini adalah penghinaan, serangkaian terhadap harkat dan martabat mereka. Kilas balik dendam lama yang terpendam selama puluhan tahun tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan dengan kekuatan mematikan, ribuan orang dan pria dan wanita, tua dan muda bersenjatakan mantau, tombak dan senjata tajam lainnya mulai bergerak. Mereka adalah sekelompok gelombang amarah yang tak terhentikan. Tujuan mereka satu, Sampit. Kota Sampit mendadak menjadi medan perang. Pintu-pintu toko tertutup rapat. Jalanan yang tadinya ramai kini kosong melompong kecuali oleh massa yang terus bergerak tanpa kendali. Barikade seakan yang dipasang oleh aparat keamanan runtuh diterjang gelombang kemarahan yang membabi buta. Pertempuran di jalanan pecah di mana-mana. Yang menjadi target utama adalah etnis Madura. Rumah-rumah dibakar, harta benda dijarah, suara jeritan, tangisan, dan raungan. Jeritan dan mantau yang berubah dengan jerit kepanikan menjadi simfoni yang mengerikan yang menguasai kota. Kemanusiaan tercabik-cabik, kekejaman mencapai puncaknya. Kabar-kabar yang semula hanya desas-desus kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Pemenggalan kepala, tubuh tanpa kepala, kepala-kepala diarak di keliling kampung. Semua konflik etnis ini adalah pembantaian massal. Ribuan warga Madura dalam kepanikan luar biasa berusaha mencari perlindungan dari kantor polisi, markas militer, pelabuhan menjadi salah satunya harapan bagi etnis Madura. Namun tak semua berhasil. Banyak yang terjebak menjadi korban kebengisan yang tak terperi di dunia terhenyak. Bagaimana mungkin di tengah peradaban kekejaman seperti ini bisa terjadi? Gelombang pengusihan mengungsi menjadi pemandangan yang memilukan. Ribuan warga Madura yang beruntung bisa lolos dari maut memadati pelabuhan menunggu kapal yang akan membawa mereka untuk menjauhi mimpi buruk hancur. Mereka juga meninggalkan seluruh harta benda, kenangan, mimpi-mimpi yang hancur di Sampit. Mereka hanya membawa hal trauma yang mendalam. Diperkirakan ratusan bahkan mungkin ribuan jiwa melayang dalam tragedi Sampit. Ribuan lainnya terluka, cacat, atau menjadi tunawisma. Kota yang tadinya seramak kini menjadi puing-puing berlumuran darah. Lalu di mana negara saat ini? Butuh waktu beberapa hari hingga pemerintah pusat menyadari skala kengerian yang terjadi. Akhirnya ribuan pasukan gabungan TNI dan Polri dikerahkan di Sampit. Status darurat sipil diberlakukan. Dengan kekuatan penuh, aparat mulai mengamankan situasi, menenangkan warga sekitar, meredam amuk massa yang telah memakan ribuan korban. Perlahan kota itu kembali tenang, namun ketenangan itu adalah ketenangan pasca damai
diwarnai duka dan puing-puing. Upaya-upaya rekonsiliasi dan perdamaian mulai digagaskan, melibatkan tokoh utama, adat, dan pemerintahan. Namun, bagaimana menyembuhkan luka sedalam ini? Bagaimanapun membangun kembali jembatan kepercayaan yang telah runtuh. Proses rekonsiliasi tak semudah membalikan telapak tangan. Rasa sakit dan dendam masih membayangi mereka. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan hingga kini, untuk Sampit benar-benar pulih. Ribuan pengungsi mencoba membangun kembali sisa-sisa hidupnya mereka dari nol. Ekonomi berlahan bangkit, namun trauma sosial dan psikologis mereka membekas pada generasi yang menjadi saksi bahkan korban dari kekejaman Sampit. Tragedi Sampit menjadi pengingat yang menyakitkan betapa rapuhnya kerukunan antar beragama jika tidak dirawat dengan sungguh-sungguh, dan betapa cepatnya manusia berubah menjadi buas jika kebengisan dibiarkan menjadi merajalela. Lantas, pelajaran apa yang bisa kita petik dari jeritan darah di Sampit? Tragedi Sampit adalah cerminan besar bagi bangsa ini yang menunjukkan kegagalan kita dalam mengelola keberagaman dalam konflik sejak dini, dan dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Pelajaran terpentingnya adalah dialog yang tulus, pendidikan multikultural yang menambah nilai-nilai toleransi sejak dini, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif. Jika kita boleh melupakan apa yang terjadi di Sampit, kita harus terus mengingatnya. Kita tidak boleh melupakan yang terjadi di Sampit. Kita harus terus mengingatnya, bukan hanya untuk membangkit dendam, melainkan untuk memastikan bahwa sejarah kelam itu tidak akan pernah terulang kembali, bahwa setiap tetesan darah yang tumpah di sana menjadi pengingat untuk merawat persatuan, menghargai setiap perbedaan. Sampit hari ini telah bangkit kembali, namun di balik pembangunan dan hiruk pikuknya, luka itu tetap ada. Tragedi Sampit adalah bagian yang tak terpisahkan dari narasi bangsa kita. Mari kita jadikan ini kisah sebagai pengingat abadi akan pentingnya menjaga api perdamaian tetap menyala di atas bara kebencian yang tak selalu mengintai. Demikianlah cerita hari ini. Saya dari Tragedi Sinar TV untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat luas pentingnya menjaga perdamaian antar sesama manusia, saling menghormati antara pendapat ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Demikianlah cerita hari ini. Saya Ismail undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, share video di bawah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.